Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pada pertemuan ketiga ini, silakan mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya. Di pagi yang cerah ini, kalian masih semangat ya? Masih semangat ya? Masih, oke. Sebelumnya saya akan cek kehadiran kalian ya, apakah berapa persen, 50% atau 70%. Saya absen terlebih dahulu. Abin Naja, Ahmad Febrian, Afkar Maulana, Yulia Novia. Kehadiran kalian 70%, kurang lebih. Terima kasih untuk kesempatan kalian meluangkan waktu pada pagi hari ini, karena di jam pertama adalah jam yang paling baik dan bagus untuk kalian memulai pelajaran. Untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini silakan buka bab 10 ya, tentang peran ulama NU. Nah, tujuan kita mempelajari bab 10 ini adalah untuk mengidentifikasi peran spesifik 5 tokoh Nahdlatul Ulama. Nah, 5 tokoh ulama NU. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Yang kedua adalah Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Yang ketiga adalah Kiai Haji Mahrus Ali. Yang keempat Kiai Haji Samaun. Yang kelima adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa kita sebut dengan Gus Dur. Nah, isi materi pada bab 10 ini adalah menjelaskan tentang peranannya dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Ini sebagai pengantar terlebih dahulu. Kiai Haji Ahmad Siddiq ini adalah pelopor konsep tri-ukhuwah. Ya, ukhuwah ini adalah persaudaraan. Persaudaraan. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa dan negara. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia, kemanusiaan. Yang kedua adalah Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Ada yang pernah dengar atau yang mungkin pernah mengetahui Kiai Haji Saifuddin Zuhri? Ada yang pernah dengar? Belum. Nah, peranannya adalah beliau sebagai ulama birokrasi, ya, yang memegang peran dalam Kementerian Agama sebagai Bapak Menteri Agama pada waktu itu, memperjuangkan modernisasi pendidikan Islam. Lalu yang ketiga adalah Kiai Haji Mahrus Ali. Ini tokoh Lirboyo atau sesepuhnya Lirboyo. Kalau kalian pernah mungkin berkunjung ke pondok pesantren Lirboyo di sana, Kiai Haji Mahrus Ali ini adalah pengasuh Lirboyo, tokoh karismatik yang fokus pada penguatan sanad keilmuan dan memperjuangkan fisik masa kemerdekaan. Jadi ikut berjuang secara fisik dalam melawan penjajahan pada waktu itu. Yang keempat adalah Kiai Haji Samaun. Ya, Kiai Haji Samaun ini adalah tokoh pejuang lokal yang berasal dari Kediri, yang berperan dalam pengembangan dakwah akar rumput. Kalian tahukah apakah itu dakwah akar rumput? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Dakwah akar rumput. Oke. Dakwah akar rumput ini adalah dakwah yang dimulai dari masyarakat terbawah, termasuk dimulai dari diri kita sendiri. Dakwah yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Yang keempat, saya lanjutkan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
atau biasa disebut dengan Gus Dur. Kemarin sudah ziarah ke makamnya Gus Dur. Gus Dur itu Bapak Presiden yang keberapa? Presiden Indonesia yang keberapa? Yang keempat. Beliau dikenal dengan Bapak pluralisme. Nah, nanti kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 5 kelompok yang terdiri dari 5 tokoh tadi yang sudah saya jelaskan ya. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang kedua adalah Kiai Haji Saifuddin Zuhri, yang ketiga adalah Kiai Haji Sam'un, yang keempat adalah Kiai Haji Mahrus Ali, yang keempat adalah Abdurrahman Wahid. 5. Akan saya bagi menjadi 5 kelompok, termasuk 5 kelompok ya kecil. Masing-masing nanti akan mendapatkan 1 undian atau 1 kartu dari saya. Nah, ini kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kelompoknya sesuai urutannya saja ya, sesuai nomor. Silakan nanti yang kalian analisis adalah berkaitan dengan jasa atau peran terbesarnya, ya, berkaitan dengan jasa atau peran terbesarnya, peranannya. Terus yang kedua adalah biografi singkatnya. Singkat dia itu dilahirkan di mana, keturunannya siapa. Seperti itu ya. Silakan untuk membentuk kelompok berdasarkan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi 5 kelompok. Silakan waktu saya mulai dari sekarang. Ya, 5 menit. Untuk menggerombol sesuai dengan kelompoknya. Ya, nanti kalau misalkan angka 1 berarti Kiai Haji Ahmad Siddiq. Oke. Silakan bisa salah satu bisa maju ke depan mulai dari yang sebelah barat. Mengambil oke. Nomor berapa? Nomor 5. Ya, kembali. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lanjut. Nomor 3, Kiai Haji Samaun. Yang terakhir sisa ada apa ya? 4, Pak. Nomor 4, Kiai Haji Mahrus Ali. Nah, itu yang belakang. Nomor berapa? Nomor 2, Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Berarti kelompok 5. Yang terakhir nomor 1, ya. Kiai Haji Ahmad Siddiq. Silakan kalian tuliskan di kertas, ya. Satu kelompok menuliskan satu kertas ya. Yang lain berdiskusi. Dituliskan biografi singkatnya dan peranannya. Singkat saja. Oke. Saya kasih waktu 10 menit ya. Nah, ini jarum panjangnya sampai di angka 10.
Silakan berdiskusi. Dalam diskusi kali ini kalian nanti akan mendemonstrasikan ya bagaimana cara menjelaskan dari hasil diskusi kalian ya menggunakan intonasi yang jelas. Ya, menggunakan intonasi yang jelas. Kalian menjelaskan kepada teman kalian dengan jelas. Ya, singkat saja. Kemudian siapkan satu pertanyaan untuk kelompok yang lain. Satu pertanyaan untuk kelompok yang lain. Ya. Dari waktu yang saya berikan masih 7 menit ya, untuk kalian berdiskusi menuliskan itu. Jadi setelah berdiskusi, ya kalian menjelaskan itu namanya teknik micro teaching. Ya. Kita sama-sama belajar dan mengajar. Kita sama-sama menjelaskan dan dijelaskan. Ya, baiklah anak-anak, waktunya sudah habis 10 menit. Ya. Silakan salah satu dari kelompok kalian bisa maju. Kelompok mana yang maju? Oke, kelompok 1 berarti ya. Kelompok 1 peranannya Kiai Haji Ahmad Siddiq. Silakan semuanya maju ke depan yang menjelaskan 1. Perhatikan kelompok yang lain ya, untuk memperhatikan nanti ada tanya jawab yang akan diajukan oleh